warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur wa ta'ala kehadiran Allah yang dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah pada zaman yang terang dan penuh untuk pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur Jambi yang hari ini diwakilkan oleh Asisten 3 Abangda Jamcik Moza. Terima kasih Bang atas kehadirannya. Yang sama-sama kita hormati juga ada Kang Yayat, senior saya selaku Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Danren yang hari ini diwakilkan oleh Bapak Ibnu. Yang sama-sama kita hormati Majelis Wilayah Kahmi Jambi yang diwakilkan oleh Sekretaris Bang Azhar Mulia. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Tarulangun Kanda Hilal. Yang sama-sama kita hormati Ketua KNPI Jambi Dr. Akon. Yang sama-sama kita hormati Kanda Yunda yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tak lupa rekan-rekan Cipayung yang hadir pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan HMI di Jambi ini. Tentunya yang paling kita sayangi harapan masa depan Indonesia, ketum-ketum cabang se-Jambi yang jarang saya jumpai di daerah lain. Ketum cabang hadir dan kompak seperti ini. Aplaus untuk Kakanda, Ayunda, rekan-rekan sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Batko HMI Jambi, Saudara Bayu, bahwasanya hari ini digitalisasi telah menyentuh seluruh kehidupan kita. Secara sederhana kita bisa merasakan bahwa ketika kita bangun tidur, barang pertama yang paling kita utamakan melihat adalah gadget. Sampai kita mau tidur pun, barang terakhir yang kita lihat adalah gadget juga. Secara sederhana itu menandakan bahwasanya hidup kita telah bergantung kepada namanya gadget. Ada survei mengatakan bahwasanya masyarakat Indonesia, khususnya juga pemuda Indonesia, melihat dan menggunakan teknologi itu selama 8 jam 52 menit, hampir 9 jam. Artinya sepertiga kehidupan kita habiskan untuk menggunakan gadget. Itu berarti kehidupan kita sangat digantungkan dari pengaruh gadget ke depan. Tinggal bagaimana teknologi digital itu bisa kita kelola dengan baik. Kalau kata Cak Nur, yang namanya teknologi itu mempunyai sifat determinisme. Artinya seorang pencipta teknologi itu menciptakan teknologi, menciptakan produk itu pasti dengan tujuan tertentu. Tetapi pada faktanya teknologi bisa keluar dari tujuan penciptanya atau mempunyai tujuan lain yang tidak dikehendaki oleh penciptanya. Secara sederhana kita bisa melihat Facebook misalnya, salah satu contohnya media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram dan lain-lain. Itu diciptakan untuk mempermudah interaksi manusia. Tanpa ada batasan waktu, tanpa ada batasan jarak, kita mampu berinteraksi dengan baik. Bahkan tanpa diberitahu kita mengerti aktivitas orang lain, tanpa kita tanya, tanpa kita sadari itu. Tetapi pada realitanya media sosial juga digunakan untuk hal lain yang tidak dikehendaki oleh penciptanya. Hari ini kita bisa melihat bagaimana media sosial menjadi tempat kriminalitas, penjualan narkoba, penjualan manusia, dan lain segala macamnya. Paling dekat dengan kita adalah bagaimana media sosial sebagai instrumen untuk mengembangkan wacana, mempengaruhi wacana publik, yang hari ini juga melanda kita, anak-anak muda. Media sosial diciptakan untuk interaksi,
tetapi pada faktanya dipengaruhi oleh wacana-wacana yang tidak kita kehendaki. Ada wacana radikalisme, terorisme, dan separatisme. Itu adalah wacana yang berkembang di media sosial yang merubah konstruksi berpikir kita semua. Apalagi teman-teman lain yang mengutamakan keislaman di Indonesia itu terpengaruh dengan wacana-wacana seperti itu. Bukan berarti itu buruk, tetapi kita harus mengelola dengan baik. Kita tidak bisa menyalahkan orang-orang yang mengembangkan wacana tersebut, mengembangkan wacana paham Islam yang lebih radikal, mengembangkan ajaran-ajaran terorisme, mengembangkan ajaran-ajaran separatisme. Kita tidak bisa salahkan mereka secara sepihak. Kita perlu introspeksi diri bahwasanya di balik instrumen yang luas itu kita belum mampu mengelola itu dengan baik. Kita belum mampu menciptakan atau mewacanakan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin itu, bagaimana nasionalisme ala HMI, ala Cipayung itu perlu kita kembangkan di media sosial, khususnya kita di kalangan anak muda. Karena bagaimanapun bangsa Indonesia di tangan kita bersama. Dan tentunya PBHI selaku organisasi yang ada di Indonesia ini concern untuk hal itu. Kita selalu mengembangkan wacana yang positif, baik itu di forum-forum training maupun di media-media digital kita masing-masing, baik media digital organisasi maupun di media digital individu. Itu penting kita laksanakan agar wacana itu berkembang secara positif, tidak mengaduk-aduk dan tidak mengadu domba umat Islam yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, yang menjadi tantangan besar kita ke depan, termasuk hari ini, adalah kemandirian ekonomi. Indonesia dihadapkan dengan bonus demografi, di mana usia produktif itu sangat banyak sepanjang sejarah bangsa Indonesia. Artinya itu harus dikelola dengan baik. Kalau tidak kita kelola dengan baik, akan menjadi bencana demografi. Ketika populasi kita bagus, terjadi bencana demografi, bagaimana selanjutnya pasca bonus demografi itu terjadi? Jepang adalah salah satu negara yang mampu melewati fase itu dengan baik. Dia banyak menciptakan teknologi untuk membantu kehidupan manusia. Tetapi pasca bonus demografi itu mereka kewalahan karena lebih banyak orang tua yang hadir, yang hidup di negaranya, sementara anak-anak dan pemuda usia produktif itu sedikit, sehingga kewalahan untuk menangani yang namanya orang-orang yang sudah tidak produktif lagi. Apalagi Indonesia, kalau kita tidak mampu, kita akan lebih kewalahan lagi nanti pasca bonus demografi itu. Tentu wacana yang dikembangkan hari ini dan tentunya menjadi perhatian kita bersama adalah kemandirian ekonomi. Salah satu hal yang penting, yang paling dekat yang bisa kita lakukan adalah entrepreneurship. Entrepreneurship ini adalah salah satu kata yang sebetulnya jauh dari kalangan aktivis. Karena aktivis selama ini mengutamakan yang namanya empati atau dampak sosial untuk kehidupan bermasyarakat kita. Maka entrepreneurship harus kita biasakan mulai dari sekarang. Entrepreneurship tidak lagi tunggal seperti yang dimaksudkan dengan berwirausaha semata, tetapi hari ini banyak pengembangannya. Ada entrepreneurship yang dihubungkan, dikembangkan dengan teknologi. Itu istilahnya disebut dengan technopreneur. Ada entrepreneurship yang juga memiliki dampak sosial yang lebih besar. Itu seringkali disebut dengan socialpreneur. Nah, harapan saya, harapan kita yang ada di PBHI kepada kader-kader seluruh Indonesia tentunya bisa berwirausaha, tetapi juga memiliki dampak sosial yang besar. Kita bisa mengambil beberapa contoh. Salah satu yang paling dekat adalah misalnya kitabisa.com. Ketika terjadi bencana, empati kita selalu kuat dengan cara meminta sumbangan, baik itu ke alumni maupun di perempatan jalan dengan kampus. Tetapi dengan kehadiran teknologi, dengan socialpreneur tadi, maka donasi itu dikumpulkan hanya dengan satu jempol saja. Itu adalah cara-cara yang harus kita kembangkan ke depan. Bagaimana entrepreneurship itu harus kita biasakan dalam organisasi. Kemudian para ahli juga banyak mengatakan bahwa pola pikir socialpreneur maupun technopreneur itu bisa kita adopsi di organisasi. Karena menghapus yang namanya birokrasi, menghapus cara berpikir yang berbelit-belit untuk lebih memudahkan kinerja kita. Namanya sistem smart shortcut. Kita bisa memotong semua hambatan-hambatan itu dengan cara berpikir yang lebih simpel. Dan harapannya hal-hal semacam itu bisa kita kembangkan juga di HMI. Tentu
membangun itu semua, baik teknologi maupun kemajuan ekonomi, butuh waktu yang panjang. Hari ini PPH ini telah mencoba membangun digitalisasi. Hampir 1 tahun kepengurusan kita membangun sistem informasi di PPH ini, dan mudah-mudahan waktu di saat nanti kita akan launching bagaimana fondasi teknologi digital itu kita terapkan di organisasi kita. Ketua Umum Bayu bersama tim Karteka kemarin mengurus berkas secara manual. Kalaupun menggunakan teknologi hanya menggunakan WhatsApp, tetapi harapannya kita membangun satu server melalui website HMI yang nantinya akan kita jadikan mobile apps. Kita akan mengurus semuanya di situ, baik itu SK maupun surat menyurat dan segala macam hal akan kita bangun di situ, termasuk data. Kita akan mencoba merangkum data-data anggaran yang HMI, tetapi bagaimana menghormati orang yang berbeda ibadahnya dengan kita. Maka HMI menjadi sentrumnya Islam di situ. Makanya kita disebut himpunan. Tidak pernah kita bedakan Islam kiri dan Islam kanan di HMI, tapi bagaimana pemikiran itu kita ciptakan dan bermanfaat bagi bangsa dan umat. Begitu juga kita tidak pernah berbicara suku di HMI, tidak pernah berbicara tentang kedaerahan, tapi kita mengutamakan bagaimana Indonesia itu utuh. Harapannya pemikiran-pemikiran seperti itu tetap kita jalankan, kita terapkan, dan kita kembangkan di bangsa kita ini. Mudah-mudahan kami berharap dengan telah dilantiknya Barko HMI Jambi tentu bisa berkolaborasi dengan PPHMI secara khususnya, dengan cabang-cabang yang ada di Jambi secara khususnya, tentunya dengan organisasi kepemudaan di Payung, KNPI, dan kader-kader yang ada di Jambi ini, agar bisa memecahkan segala persoalan yang ada di Jambi ini, memecahkan segala persoalan yang ada di masyarakat kita. Fungsi organisasi adalah untuk memecahkan masalah, bukan menambah masalah. Dan harapannya melalui koordinasi kita, melalui gagasan-gagasan kita, kita bisa melakukan itu ke depannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah ataupun menyinggung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.